Oke, pemirsa Kasekus Selebritis, hari ini kita mau mengunjungi petilasan Dewi Lanjar, tepatnya berada di Desa Sumber Pandang atau Desa Nyamplung. Nah, seperti apa kisah perjalanan tentang Dewi Lanjar? Nanti kita akan kupas tuntas dengan juru kuncinya, dan di situ kita akan bincang-bincang banyak tentang Ibu Dewi Lanjar. Yuk ikuti terus Kasekus Selebritis. Rame-ramenya orang datang ke sini berziarah dengan Kanjeng Ibu Dewi Lanjar itu di bulan apa? Ya biasanya ya yang dulu, tapi ya yang dulu yang belum pandemi. Oh, waktu belum pandemi. Pandemi bisa tutup sih Pak. Pada saat pandemi. Nggak tutup, nggak boleh orang perkumpulan orang-orang kan. Iya. Nggak boleh. Karena memang larangan pemerintah juga tidak boleh ada larangan kumpul-kumpul ya. Iya, silakan orang sosok silakan, tapi di sini saya tutup Pak. Bahkan saya nggak boleh, bahkan saya nggak menolong, tapi terus terang, hukum pemerintah itu nggak boleh ada kumpul-kumpul, itu kan. Saya nggak tutup, nggak tutup berat berapa bulan di sini kan, kan ya di sini orangnya yang jarang. Nah, ada tapi kurang yang dulu-dulu itu. Yang dulu Pak ngerti Jumat Kliwon, itu ya banyak. Malam Jumat Kliwon. Iya, malam Jumat Kliwon. Berdoa, berdikir di sini kan. Berdoa berpikir di sini ya udah sama Mas Sono itu kan. Sampai sholat ya, jangan kamu gini harus disolat, itu ada langgar seno sholat di dalamnya nggak apa-apa. Kalau ke sekolah kamu pikir apa tujuan sampean, sama di jalan apa di keramat kamu ya harus pikir, harus jangan cuma dituduh gerek gitu, berarti percuma. Di rumah aja. Kebanyakan datang orang ke sini itu mereka bukan duduk semedi layaknya seperti di tempat-tempat keramat lainnya, bahwa dianjurkan kalau datang ke sini ya mereka harus juga sholat 5 waktu, karena di dalam tempat istirahatnya Ibu Haji Dewi Lanjar ini juga disediakan musola untuk para pendatang, terutama untuk melakukan kewajibannya menjalankan sholat, karena beliau sendiri menyarankan bahwa sholat itu jangan pernah ditinggal, kunci utamanya orang hidup. Dan karena manusia itu jika kita ingin fondasinya kuat, fondasinya kekal, kokoh, tidak goyah, lalu yang diutamakan ya memang kewajiban itu tadi, sholat. Karena kalau kita sholat saja sudah malas, sudah pura-pura lupa, maka jangan salahkan istilahnya agama atau Gusti Allah, karena diri kita sendiri yang tidak mau meminta dan tidak mau berdoa. Doanya kita yang melalui pada sholat dan kewajibannya melakukan perintahnya. Jangan orang minta rezeki tapi nggak mau kerja, nggak mau kegiatan, nggak mau aktivitas, nggak mau nyari rezeki juga. Terus bagaimana rezeki itu akan datang dengan sendirinya? Itu hal yang mustahil. Maka di sini kami meluruskan bahwa apa yang disampaikan Bu Haji Dewi Lanjar, yang disampaikan kepada Pak Mundafir, bahwa beliau selalu menyarankan agar kita semua jangan meninggalkan ibadahnya atau sholatnya. Kembali kepada ulasan kita hari ini, bahwa sesungguhnya manusia ini mudah disesatkan, mudah dibelokkan, karena sebenarnya adalah pemikiran-pemikiran mereka sendiri yang tidak mengikuti aturan agamanya. Sebenarnya di dalam agama Hindu, Islam, Kristen, Katolik, apapun, mereka melarang untuk menyesatkan atau menyekutukan, apalagi kita yang berpedoman kepada agama Islam. Jadi kita juga sebenarnya sudah punya pedoman di dalam ajaran Al-Quran. Seperti yang kita ketahui bahwa petilasan atau tempat istirahat Ibu Haji Dewi Lanjar ini
banyak orang yang datang, banyak orang yang kesini berzikir, berdoa. Mereka melakukan kesini itu bukan melakukan yang tanpa berata atau sejenis semedi, karena mereka juga di sini dianjurkan untuk meminta langsung sendiri. Hanya jalannya kebetulan mereka berdoanya melalui tempat istirahatnya Bu Haji Dewi Lanjar. Lalu kemudian Bu Haji Dewi Lanjar juga lebih menyarankan kita untuk meminta rezeki ya seperti itu, berdoa. Jadi Bu Haji Dewi Lanjar itu tidak pernah mengajak orang datang ke sini atau diiming-imingi kekayaan, pesugihan. Apalagi yang diberitakan oleh banyak orang bahwa kalau kita nanti minta pesugihan sama Ibu Dewi Lanjar, nanti akan ada tumbal-tumbal yang ditagih sama beliau. Padahal yang sebenarnya Bu Haji Dewi Lanjar itu tidak pernah meminta tumbal, mengajak orang meminta kekayaan dengan cara instan, lalu kemudian apalagi merugikan orang yang datang kemari hanya berdoa. Jadi kita jangan sampai salah sesat karena bisikan-bisikan orang-orang yang niatnya hanya memanfaatkan atau memanipulasi cerita. Ini kita jangan salah kaprah, jangan salah dengar, karena dimanapun tempat petilasan, keramat, karomah itu tidak ada yang sifatnya mengajak masyarakat atau manusia menjadi sesat. Jadi kita jangan salah paham, jangan salah pengertian, jangan salah penilaian, agar kita semua tahu bahwa semua manusia yang hidup di alam bumi ini adalah harus kembali meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Pak Mendafir selaku juru kunci dari tempat peristirahatannya Ibu Dewi Lanjar mengatakan juga apa yang disampaikan oleh Ibu Haji Dewi Lanjar harus disampaikan dengan sebenar-benarnya, dengan apa adanya. Karena kenapa beliau sampai dipercaya untuk menjaga tempat istirahatnya Ibu Dewi Lanjar? Karena banyak orang yang tersesat, terutama mendengar cerita-cerita yang belum tentu benar. Inilah pentingnya kita hari ini mengupas tentang siapa sih sosok Ibu Haji Dewi Lanjar yang sebenarnya. Jadi Kanjeng Ibu Haji Dewi Lanjar ini bukan orang yang atau sebangsa jin yang mengajak untuk menyesatkan manusia, tapi mengajak justru kembali kita meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan seperti itu Pak. Iya, betul. Gitu. Jadi mungkin ada sedikit tambahan tentang Kanjeng Ibu Dewi. Bagaimana sih hal yang paling tidak disukai oleh Ibu Dewi Lanjar itu apa? Menurut Pak Mendafir? Sehingga disukai Pak, satu yaitu tak masalah kekayaan pesugihan. Sehingga suka sebenarnya Yang tidak paling dia disukai. paling suka, paling nggak suka. Itu kan orang Indonesia paling nggak suka orang yang gitu. Berarti orang malas usaha, Malas usaha. ngelakuin usaha. Makanya Ibu Haji mengatakan, ini kamu malas usaha, ya udah kamu mau meninggal aja, nggak usah kamu di alam hidup kayak gitu. Iya. Kalau kamu ingin enak, ingin apa, kamu nggak sungkan kerja, nggak apa, punya nongkrong enak langsung ada. Sehingga siapa? Di sini saya nggak suka gitu. Mana saya semuanya itu buat sisi terus yang paling benci orang yang malas kerja, orang yang matanya sih nggak karuan katanya itu juga kekayaan itu siapa? Terus yang kedua yang paling tidak suka apa? Yang tidak suka lagi orang yang begini Pak ya, sama ya, Malas ibadah itu paling bagus. Kamu hidup di dunia, kamu tuh dikasih arahan kamu suruh istirahat, khusus kamu sholat 5 waktu. Nek mau kamu sholat tahajud, kamu sholat hajat dan sebagainya. Kamu kayak gitu ke males kerja gimana? Kamu mau gini lah. Ibu Haji sebenarnya orang yang paling nggak suka ya orang yang gitu Pak. Itu cari paling malas usaha dan malas ibadah. Kamu minta tolong, minta rezeki, minta apapun itu kan gampang katanya Ibu, gampang. Satu kamu sholat 5 waktu bener, 5 waktu yang benar. Kamu sholat tahajud aja yang bener. Tahajud itu hajat. minta sama Allah. Allah udah kamu gitu aja kan gampang. Kamu jatah 41 hari jangan putus katanya. Insya Allah Mustafa ngasih rezeki, tapi nggak spontan. Nanti rezeki tahu nambah bulan nambah itu puas tidak seperti makan cabai.
Nanti kamu dari rezeki sebenarnya manusianya yang susah, yang angel, maunya spontan Iya. ini apa? Maunya instan. Maunya kayak gitu, mau semua orang mana enggak senangnya orang yang gitu. Itu dia mau yang sabar, usaha, istilah Gusti Allah, dan gimana caranya. Ya wajar lah, mau usah susah, ya disyukurin aja. Ini kami berusaha, kalau kamu ikhtiar gimana dari Gusti Allah, jangan kamu langsung bersini entah sama saya, Haji aku biar kaya, saya biar langsung spontan, biar kayak orang-orang yang si malas itu ya orang sih tak benci ya orang kayak gitu. Saya nggak sampai dimanapun saya nggak mau ngasih apa. Itu orang yang malas apapun, malas semuanya seluruhnya. Senangnya itu enak, nongkrong, makan warung, makan yang senangnya happy itu dari mana? Dari mana? Semua ibu Haji mengatakan itu kamu harus benar-benar bahwa melakukan kamu yang benar, yang lu ayo sama yang semangat, yang ngomong yang kono beroyo yang orang begini itu tidak ada. Nah itu makanya kan gitu, kamane Bu Haji orang kayak gitu Pak. Sebenarnya Bu Haji itu zamannya sebenarnya itu yang mudah itu ya orang yang senang sholat ibadah. Ya insya Allah Bu Haji saya mendukung siapapun nanti saya tak bantu, cuman bantu usaha. Nah ini hal yang penting buat para pengunjung atau para ziarah. Sebenarnya Bu Hani dalam hal ini kapasitasnya itu hanya membantu mendoakan, karena siapapun ketika orang ingin mau sukses, mau maju dengan cara malas-malasan itu ya hal yang mustahil, bukan begitu Pak? Ya iya Pak. Lalu saran-saran apa yang khusus dari Bu Haji, atau misalnya begini, untuk para ziarah yang datang ke sini itu lebih menyarankan seperti apa agar hajatnya, doanya mungkin terkabul sesuai dengan saran-saran Bu Haji Dewi Lanjar? Karena berdoa Ya mungkin lebih mendekatkan diri kah kepada Allah, atau seperti apa khususnya yang disarankan oleh pesan-pesan oleh Bu Haji Dewi Lanjar? Semua orang itu ahli masalah wiridan ini ya. Tinggal kamu aja pikirannya, hatinya sing ikhlas, sing lurus, yang bersih. Susah kamu yang banyak-banyak, Al-Fatihah saja cukup. Berapa sak mampu kamu? Kulhu terserah sak mampu kamu. Setiap sholat, sholat kulhu, Al-Fatihah, sholawat Nabi, kamu terserah sak mampu kamu. Soalnya orang itu enggak seperti ahli Al-Quran, baca ini belum tentu kan manusia kan, kayak nggak bisa, ada yang bisa, lain kiai kan bisa. Itu semua itu harus dengan namanya itu doa melalui ayat-ayat Al-Quran, wirid namanya. Terserah kekuatan kamu, mana pengen dari 100, Al-Fatihah nggak apa-apa, surat Al-Ikhlas silahkan, sholawat Nabi silahkan. Kalau itu kamu saat doa kalau Gusti Allah, ya Allah, ini kan apa sih dibutuh sampean, apa yang sama hatinya kayak yang dibutuhkan, yang ngomong aja. Insya Allah yang Gusti Allah menjabai rezeki kamu. Ya enggak Gusti Allah ngasih spontan langsung gitu, enggak ada. Nanti sama berjalan apa ya insya Allah nanti ya rezeki ada. Sama anak sekolah alhamdulillah bayar SPP dari manapun ada nantinya. Rezeki mana yang bisa nggak makan, alhamdulillah rezeki dari manapun yang ada itu nanti karena memang minta langsung sama Allah. Nah itu mau disalahkan, salah guna, salah artikan. Manual sono baca kita belajar ke Surpandan, ayo tak sono kalian kesucian. Itu katanya siapa? Nah, saya saran bilang sama semuanya kan di sini tidak ada masalah. Menurut Pak Mundafir, beliau kan menyarankan untuk syukur-syukur, sholat dulu, bersihkan dulu gitu. Benar nggak sih kalau kadang-kadang orang yang datang ke sini itu tidak selalu ditemui oleh beliau, lalu kemudian yang menemui itu sosok lain yang mengaku-ngaku atas nama Bu Haji Dewi Lanjar? Menurut Bapak pernah nggak ada yang seperti itu? Nggak ada. Kalau doa aku tuh semalam ketemu dengan Bu Haji Lanjar, saya kan tak jawab, kamu nih kayak apa orangnya? Karena saya kan gini itu bukan, itu orang itu lain gitu. Iya, artinya kan pernah ada orang yang betul ada mengatasnamakan pernah ditemui Bu Haji Lanjar. Pak Kunci biasanya kan itu ketemu Bu Haji Lanjar kayak gini, orangnya yang apa, kayak gini.
itu dibuka. Mm-mm. Itu orang lain lah ngomongnya orang lain. Bisa dikatakan orang yang menyesatkan ya Pak. Nah itu dah kan. Tapi dari pikirannya itu kena mau temu ini. Sebenarnya itu tidak kayak gitu Pak. Sebenarnya tidak kayak gitu sebenarnya. Hanya hayalan Pikiran. Nah sebenarnya itu hayalan pikiran. Baru aku saya ketemu dua sih. Nah bertanya tanyain saya orang yang dunia bukan itu hayalan dari saya ini ya kan. Nah ketemu keren. Padahal kan dari manapun aku dari sini dan sebagainya itu Pak. Lima. Lakinya dua. Berarti 7 ya Pak. Itu kan. Kita pengawalnya itu kan. Makanya nanti Bang Nuping gitu maaf. Mana ada dari senang jebol itu jangan disuting jangan ya maaf aja ya. Soalnya di syutingnya kan jebol syutingnya Pak. Oh iya. Jangan syuting lah. Mana kayak si nyuting itu tahu jangan syuting dari udah pakai sip gitu ya Pak ya. Tolong maaf ya. Dibatas sip ini. Kenapa? Yang gini gitu Pak di syuting gini. Bakal masuk ke rekaman. Iya. Saya bilang nggak bisa. Itu wong sing gambar saya itu mau hayalan kira-kira itu baru digambar karena nggak mungkin apa yang nyeting yang pernah nggak mungkin seperti beratu itu loh model kayak beratu pakaian gini nggak mungkin kayak gitu ya jarang aku pakai ratu karena biasa. Jadi Bu Haji itu orangnya tuh lebih menampilkan sosok kesederhanaannya ya. Tapi sama seperti yang Ibu Dewi Lanjar, adik Ratu Kidul dong, hijau-hijau ya? Hijau ya, udah itu. Iya. Itu kok makanya saya terus terang aja, namun ini cirinya apa? Saya nggak bisa ngomong. Nggak boleh disebutin. Maaf aja nih, saya nggak bisa ngomong cirinya gini-gini. Ya karena kebanyakan orang itu ketika tahu bahwa sosok ini adalah tergolong wali. Nah pemirsa cukup sampai di sini dulu. Terima kasih udah ngikutin Kasakusuk Selebritis, dan hari ini mudah-mudahan kita ke depan bisa menyaksikan cerita tentang Kanjeng Ibu Haji Dewi Lanjar yang lebih menarik lagi. Nah seperti yang sudah kita kupas tuntas tadi bahwa Ibu Haji Dewi Lanjar adalah sosok yang suci, sosok yang bersih, sosok yang betul-betul patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita jangan salah paham dan salah tafsir oleh pandangan-pandangan orang yang tidak tahu menahu tentang siapa Kanjeng Ibu Dewi Lanjar. Nah, cukup sampai di sini dulu. Terima kasih buat pemirsa Kasakusuk Selebritis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.